Selamat datang di channel Moto Vanesia. Kali ini kalian lagi nonton saya di dalam sebuah dashcam. Wah, ini orang Zontes gila kali ya. yang kuncinya unik banget. Ngomong depan motor pakai jam 2 lagi. Pakai jam kayak gini dan dashcam yang nggak cuma ada satu, tapi ada juga di belakang. Ada juga di belakang kayak gini. Langsung aja kita review motor Matic yang harganya 141 juta ini. Jadi dia Zontes 38E. Jadi ini 368E ini merupakan varian tengahnya yang harganya 141 juta. Sedangkan di bawahnya ada yang varian K yang agak murah tuh 130 jutaan dan yang paling mahalnya ada yang G itu 150 jutaan yang kayak adventure gitu. Nah, buat yang E ini jujur desain bodi depan ini gede banget sih, tebel banget. Apalagi kalau mungkin kalian bandingin kayak sama X-Max atau sama Forza gitu ya. Ini tuh beneran gambot banget deh. Jadi kalau ngeliat dari tengah gini ya, dari setang sampai ke ujung sininya nih, ini tebel banget pak, asli. Bener-bener gambot sih, mungkin isinya ini ya semacam aki, kemudian juga motorized untuk windshieldnya karena dia bisa naik turun secara elektrik. Kemudian juga emang buat untuk mengcover lacinya, jujurnya lacinya kanan kiri ada dan itu tebel banget, dalam banget, bisa muat barang yang lumayan banyak dan botol minum juga. Kemudian di depan kita lihat suspensinya masih pakai teleskopik dan dia pakai model kayak X-Max ya. Artinya segitiganya atas dan bawah, jadi kayak motor sport gitu. Terus emang kalau kita ngeliat sini agak centang ya. Jadi nggak terlalu rapat kalau lagi posisi standar tengah, tapi kalau udah jalan dia agak turun dan kelihatannya agak rapat. Dan nggak bisa rapat-rapat banget juga karena di depannya di sini ada dashcam kameranya. Dan sensornya menggunakan Sony Starfish baik di depan maupun belakang dan hasil gambarnya bagus banget terutama saat malam hari. Jujur nih bagus banget low lightnya, jadi kelihatan semua gambar detailnya tuh hampir kelihatan dan mungkin hampir sama rata dengan mobil-mobil gitu ya dashcamnya ya. Bagus banget sih. Kemudian juga dia di depannya sini ya menggunakan pelek ring 15 inci sama kayak X-Max dan juga Forza. Bannya 120/70. Cuman yang keren, kalipernya udah pakai Jejuan bos. Jadi ini kaliper yang bagus, asal Spanyol. Karena emang motor ini ramenya di Eropa, jadi partnya dia pakai yang ada di sana. Salah satunya adalah kalipernya ini. 4 piston radial ya, monoblock gini. Jadi ini udah paten banget. Disknya juga lumayan besar dan juga dia udah semi floating. Jadi bisa memposisikan dirinya ketika saat pengereman. Nah, jadi ada pergeseran-pergeseran gitu dan pastinya pakem dan udah ABS dual channel. Bagus banget. Terus lampu-lampunya di sini, lampu depannya bagus banget karena dia udah pakai 3 lensa LED baik di kiri maupun di kanan. Jadi totalnya ada 6 buah lensa. Dan dia ada opening lampunya ya, ada welcome light-nya. Jadi ada kayak sequential gitu, kemudian juga ada lampu kecil yang putih di sini nitik-nitik. Bahasanya tuh kayak devil eyes gitu, warna putih. Sedangkan kalau dinyalain devil eyes-nya mati dan lampu utamanya nyorot. Itu bagus banget. Cuma emang secara performa sebenarnya biasa aja sih. Maksudnya sesuai dengan pancaran LED OEM pada umumnya. Hanya saja karena dia pakai lensa, jadi sorotnya kerasa lebih fokus, nggak terlalu mencar gitu. Tapi untuk lampu jauhnya lumayan tebel sih. Mungkin kalian bisa lihat nih di gambar yang ini, lampu jauhnya lumayan tebel, lumayan lebih pekat. Sedangkan untuk low beamnya ya rasanya so-so aja gitu. Kemudian kita beralih ke atas. Beralih ke atas di sini, dia tuh bodinya kayak berlayer gitu ya, kayak berlapis-lapis. Jadi ada warna birunya di sini, ada warna orange-nya juga. Juga di sini ada shape yang kayak sabit begini, kayak Forza kita ngeliatnya ya. Terus juga dia di sininya nih, di dekat dashboardnya juga ada ala-ala panel yang menggunakan warna black chrome. Jadi ada kesan mewahnya juga. Dan tentu aja ada windscreen yang tinggi banget. Dan ini di posisi rendahnya aja, itu udah bisa banget nahan angin biar nggak kena badan sih. Jadi kurang lebih ketika duduk itu mungkin posisinya sedada. Kemudian kalau kita posisi yang lebih tinggi, itu mungkin bisa hampir seleher atau sedagu gini nih. Kurang lebih ya, semulut. Jadi itu berguna banget kalau buat malam hari saat dingin atau saat hujan gitu. Terus juga yang unik, motor ini dilengkapi dengan handguard teman-teman.
Ini kayaknya salah satu fitur yang agak jarang kita temui di motor matic perkotaan. Karena biasanya handguard ini ya kepasang di motor-motor yang segmennya touring atau mungkin off-road gitu ya, agak-agak adventure biar melindungi tangan saat jatuh biar nggak kejepit. Cuman di sini mereka menyematkan mungkin karena emang kalau di Eropa anginnya kencang dan dingin, makanya ini emang digunakan biar tangan kita tuh nggak kedinginan ketika berkendara si Zontes 368E ini. Emang Eropa banget sih speknya. Kemudian spionnya dia ada di setang, bagus banget. Ini paten banget, kokoh, desainnya bagus, disetelnya juga gampang kayak gini. Tuh, ujungnya dia bisa sesuaikan posisinya sesuai dengan sudut yang kita mau. Setangnya, ini setangnya bagus banget sih. Jadi dia solid aluminium, terus juga desainnya kayak jet ski gitu, nggak ada covernya. Dan bisa disetel maju mundur walaupun manual. Jadi kalau misalkan kurang mundur, bisa disetel, dicopot covernya, ada bautnya, dipindah titik bautnya biar lebih dekat atau lebih jauh ke pengendaranya. Di tengahnya juga nggak kalah gambot. Di sisi ini nih, ini kerasa banget gedenya karena di balik bodinya ini ada tangki bensin yang kapasitasnya mencapai 17 liter. Itu banyak banget sih jujur. Kayak kemarin saya ngisi dari satu bar aja ya, ngisi penuh RON 92 itu 160.000. Banyak banget ya. Kemudian di sini kita lihat joknya. Walaupun menurut saya joknya ini di sana cukup minimalis ya, kayak nggak banyak gimmick, nggak banyak aksennya, cuma pakai kulit agak bertekstur aja. Tapi yang saya suka adalah ini joknya tebel banget, asli, gendut banget, empuk, dan ada lumbar support yang sangat-sangat mensupport tulang ekor. Ini tinggi banget. Nanti kita contohin pas di riding position ya, dan posisi berkendara dan handlingnya. Beralih ke belakang, ada behel yang panjang, ada knalpot yang cukup besar. Jadi knalpot ini dilengkapi juga dengan cover plastik di sini. Jadi langsung menyelimuti silencernya biar nggak kena kaki orang gitu ya. Karena lumayan banget ini karena silencernya besar dan pasti panas gitu. Terus bodi belakangnya ini satu hal yang saya sebenarnya agak kurang suka sih bodi belakangnya. Jadi desain lampu belakangnya itu kayak tipis banget, lancip banget, kayak ngikutin bodi belakangnya ini ya. Jadi ujungnya tuh meruncing, yang justru bikin area hitam spakbornya ini kayak terlalu banyak porsinya gitu. Jadi hitam banget di belakang, kerasa flat banget, karena ini tinggi banget sampai atas untuk si spakbornya. Lampunya ada full LED, yang belakang seinnya sequential, keren. Terus suspensi belakangnya di harga 141 juta untuk varian E ini suspensi belakangnya dia ya mirip Yamaha X-Max ya. Ganda, nggak ada tabungnya, tapi ada setelan preloadnya di sini yang bisa disetel disesuaikan dengan bobot pengendara atau pemboncengnya biar nggak bottoming. Kemudian roda belakang pakai ring 14 inci, disc brake juga, bannya pakai ukuran 140/70 kayak gini. Disc brake juga udah pakai satu piston di sisi kanan lumayan gede, ABS juga, dan juga ada traction control sistemnya juga. Jadi lumayan lengkap untuk si Zontes 368E ini. Habis ini coba kita ngeliat fitur yang di depan ini. Kuncinya yang tadi saya bilang di awal, dia modelnya kayak Mi Band gini, kayak smartwatch. Cuma emang kita nggak bisa otak-atik ya. Jadi ini di sini ada immobilizer ya. Jadi kita pakai kayak gini, tapi nggak ada fungsi yang bisa kita buat ngontrol motor di sini ya. Sayang banget sih. Jadi tinggal dideketin aja, jaraknya 1,5 meter. Kalau kita tinggal, motor langsung mati. Kalau kondisi mesinnya off, jadi kontaknya langsung mati. Kalau mau kunci stang, tinggal kita putar ke kiri aja, langsung dia ke kunci stang seperti ini. Buat nyalainnya, tekan sekali tombol yang merah. Nah, udah kebuka. Speedometer akan opening, cuma emang ributnya agak lama ya, bootingnya. Tuh, keren ya. Zontes. Layarnya udah digital LCD. Terus juga nih mempunyai dan dia juga mempunyai banyak banget interface. Salah satunya ini interface yang saya suka karena informasinya ada banyak seperti temperatur mesin, voltasi aki, ada fuel range, ada PSI-nya depan dan belakang, ada suhu bannya juga depan dan belakang. Gak ketinggalan, ada tachometer, ada fuel meter, dan juga ada mode berkendara, ada E dan juga ada S. Nah, di sini ada odometer. Terus kalau mau kita ganti, di sini bisa pakai tombol mode yang ada sang sebelah kiri. Isinya ada trip, ada average speed, dan ada average fuel consumption. Saat ini 3,8 liter per 100 km. Dan kalau kita tekan lama tombol yang set, kita bisa ngelihat pertama adalah interface sih. Kita lihat ya. Jadi interface-nya ini dia ada. Sekarang pakai mode adventure. Ada juga model city,
Ada zone test, kan nanti dia akan menampilkan navigasi. Ada yang modelnya sport kayak gini. Dan juga ada yang model style kayak gini. Saya sukanya ini. Udah bisa brightness-nya secara otomatis, bisa koneksi ke smartphone juga. Kalau udah terkoneksi dengan smartphone melalui Zone Test Smart, nanti kita bisa menggunakan fitur navigasi. Bisa juga untuk mengganti warna ambient light, membuka tangki bensin, buka jok, sampai mengunci stang juga nih. Selebihnya bisa memantau status informasi motor dan juga mendownload video DVR atau dashcam yang sudah terekam. Kemudian di sini kita bisa ngelihat DVR-nya atau dashcam-nya. Jadi di sini ada buat recordingnya, start dan stop. Bisa juga kita ngelihat secara real time front kamera misalkan. Halo, front kamera Zone Test 368E. Begitu juga buat rear kameranya sama. Bisa kita ngeliat juga di sini sama aja. Dan untuk yang ini, nah ini merupakan galerinya. Jadi kita bisa ngeliat playbacknya yang udah terekam di sini. Dia ada memori onboard 128 GB, jadi nggak perlu khawatir. Di sini ada rata banyak banget. Kenapa banyak? Karena dia ngerekam tiap 1 menit. Jadi tiap 1 menit dia bikin file baru kayak gitu. Nah ini file yang terakhir 1536 jamnya. Ini yang tadi saya halo kayaknya ya, 1536. Nah, ya kan, gambar yang tadi yang kita lihat real time juga udah ke-record langsung di sini. Jadi, ketika awal dikontak, dashcam-nya secara otomatis akan nge-record kayak gini nih, langsung ngerekam seperti itu ya. Bisa juga ngeliat rekaman yang ada di belakang kayak gini. Bisa juga kita lihat foto. Kalau foto itu kita harus pencet tombol yang set yang di sini ya, yang ada di di speedometernya. Jadi dia nggak otomatis. Nah, ini foto tadi kepencet. Masih di parkiran sebelah sana gitu sih kurang lebih. Ya selebihnya ada ini sih, settingan-settingan standar lah ya. Ada self calibration, jam, tanggal, bluetooth, kilometer ke mph dan sebaliknya. Ada bahasa dan ada brightness yang bisa auto dan ada 5 level kayak gitu. Sekarang kita lihat stangnya ada apa aja sih. Stangnya yang tadi saya bilang bagus, tombolnya banyak banget. Langsung aja kita lihat. Yang pertama di setang kanan ya. Jadi dia ini ada engine cut off di sini. Ada mode berkendara, Eco dan Sport. Ada lampu, jadi dia belum AHO, masih mati nyalainnya secara manual. Kemudian di sini ada grip heater. Tapi untuk penjualan nantinya grip heater ini nggak termasuk teman-teman, atau nanti ini dilepas. Jadi ini karena motornya masih utuh dari China langsung, jadi ini masih kepasang. Cuma nanti kalau kalian beli ini nggak ada nih. Sayang ya, padahal bisa kepake juga. Kemudian ini tadi untuk mati dan nyalakan motor, ada fuel untuk membuka tutup bensin. Ada juga seat yang tentu aja untuk membuka jok gitu. Dan di sini ada mod juga set yang digunakan untuk mengganti informasi yang ada di speedometer. Dan ini dia nih tombol yang mungkin kalian suka ya, fungsinya untuk windshield. Coba ya, agak jauhan mas. Nah, kita pencet, naik. Tuh. Tapi emang dia ini naik turunnya nggak bisa kita atur, artinya dia hanya bisa paling bawah atau paling atas. Jadi nggak bisa kita berhentiin di tengah, di 3/4, di 1/4 itu nggak bisa. Beda sama X-Max yang baru keluar kemarin atau kayak di Forza 250 gitu. Kemudian saklar kirinya ada hazard, ada lampu jauh dekat, ada sein, klakson, dan ada pas beam di sini. Nah, satu fitur juga yang saya suka dari sini adalah dia kan udah pakai mas remnya hidraulik gitu ya, udah cakram. Tapi dia dilengkapi sama ini nih, ada parking brake lock-nya. Tuh. Jadinya kalau parkir di turunan atau kalau lagi nunggu di lampu merah, ini bisa banget dipakai biar motornya nggak bergerak atau biar motornya nggak mundur. Tapi emang jangan dipakai lama-lama ya. Kalau misalnya di rumah gitu mendingan di standar tengah aja, karena khawatirnya seal-seal dari master remnya ini akan jebol dan bisa bikin remnya jadi bocor. Sebaiknya jangan. Habis itu kita lihat kompartemen di bawah stangnya, oke? Lanjut kita lihat sisi fungsionalitas dari Zone Test 368E ini. Jadi ada laci yang bentuknya kayak seamless banget ya, kayak seolah-olah tuh nggak ada gitu, kayak rata sama bodinya aja. Yang pertama di sebelah kanan, kita buka dari sini. Wow, ini muatnya gede banget guys. Tuh, dalam banget. Dan di tatakannya, ini tuh dia ada karpetnya gini loh. Nih, ada karpetnya gini nih, kelihatan nggak? Nah, karpetnya, jadi ketika kalian naruh barang di sini,
barangnya tuh nggak yang ke jedak-jeduknya nggak keras banget gitu. Jadi ibaratnya ada peredamnya. Dan di sini juga ada soket sikring dan ada soket buat ngecas aki. Jadi yang unik dari motor ini adalah kalian akan mendapatkan charger aki. Itu hal yang jarang banget ada di tiap motor gitu ya. Beli motor dapet charger akinya. Hal yang langka, tapi ada di Zontes ini. Mungkin motor ini berarti cukup eksklusif gitu ya. Sekarang kita lihat yang di sebelah kiri. Nah, buat laci yang sebelah kiri ini kita bisa buka kalau kontaknya hidup. Nih kontaknya hidup bisa kita buka. Nah, kalau kontaknya kita matiin kayak gini. Ini udah kekunci juga. Nah ini nggak bisa nih tuh, keras. Nggak bisa dibuka. Keras. Kenapa? Keras. Karena mungkin salah satunya faktor keamanan ya. Soalnya di dalam sini nih dia tuh tersedia power outlet. Jadi ada yang modelnya Type C, ada yang model Type A. Khawatirnya saat ngecharge terus kalian mungkin lupa ngeluarin HP dari motor, dari laci ini gitu ya. Jadinya biar nggak diambil oleh orang yang tidak berwenang gitu ya. Sehingga ketika kalian pergi dari motor, barang kalian yang mungkin berharga, terutama HP atau smartphone sini akan tetap aman. Keren ya? Nggak cuma di situ power outlet ya. Jadi tadi itu ada 2 colokan, Type C, Type A. Ada satu lagi colokan, yaitu di sini nih. Wah, ada colokan Type A lagi di sini. Jadi totalnya ada 3 buah colokan. Nah, kalau yang ini mungkin bisa dipakai untuk GPS gitu ya, atau untuk HP yang kalau kalian pakai phone holder mungkin gitu ya. Jadi biar kalian HP-nya nggak mudah drop juga. Jadi selalu terjaga. Kemudian kita lihat isi joknya. Bagasinya cukup besar. Wow. Dan klaimnya itu dia bisa menampung 2 buah helm sekaligus. Jadi helm yang di sisi depan sini dan juga helm untuk di sisi belakang. Dan gak ketinggalan ada ini ya. Ada lampu senter gini. Jadi cukup berguna kalau malam hari nyari barang. Ya walaupun agak sayup-sayup cuma cukup ngebantu lah. Dan ada sekat kayak gini. Jadi jadi kalau kalian misalkan naruh barang yang nggak mau sampai tercampur, maunya di sini aja bisa banget taruh di sini. Jadi dia ada sekatnya, nggak akan pergi kemana-mana, nggak akan nabrak sana, nggak akan nabrak ke sana begitu. Cukup berguna, fungsional pastinya. Kita tes pakai helm. Di brosur ya, Zontes ini menyebutkan kalau motor ini bisa memuat 2 helm. Bahkan dia pakai helm full face. Tapi kenyataannya ternyata yang sisi depan ini lumayan kecil sih. Jadi kita coba pakai helm half face pun ngadep belakang tidak muat, ngeganjel. Kita ubah menghadap depan seperti ini. Juga tidak muat. Kalau cuma satu aja aman banget, bisa muat. Atau coba dia yang di depan. Dia ngadep sini kayak nggak muat juga deh. Kayaknya ya. Wah, tuh ada intercomnya lagi. Oh, ini agak mending, tapi masih agak ngeganjel sebenarnya. Ya mungkin bisa buat muat helm, tapi yang nggak ada spoilernya dan juga mungkin yang bentuk shellnya tuh kecil gitu ya. Jadi yang di depan ini bisa cuma helm tertentu aja lah, nggak bisa semua helm masuk gitu. Kalau ngeliat dimensinya pasti ini motor kayaknya kok gede, berat banget. Dan ngeliat data speknya juga itu beratnya sampai 188 kg. Gak tahu sih bener apa enggak, tapi kok kayak gede banget dan berat banget ya. Padahal pas kita naikin, motor ini sebenarnya masih kerasa enteng, ringan. Buat maju mundurin juga masih gampang banget tuh. Gak perlu banyak tenaga lebih, masih kerasa ringan banget. Dan juga saat kita naikin, posisi berkendaranya enak. Cuma emang joknya nih, kalau ngeliat data speknya sih cuma 770 mm. Tapi ketika diduduki rasanya kok kakinya jinjit. Karena emang joknya lebar kayak gini. Jadi postur 170 cm harus jinjit kedua kakinya kalau dua-duanya turun. Sedangkan kalau cuma satu kaki aja yang turun kayak gini, kita geser pantat, masih aman. Gitu. Dan asiknya, decknya ini dia cekung nih di bagian tengahnya. Jadi ketika kaki kita turun, itu nggak bikin sampai kaki kita jadi ngangkang gitu. Jadi kerasanya kayak ramping aja karena dek kakinya cuma ada di sisi depan gini. Lanjut, posisi tangan.
Stangnya kerasa tinggi, lumayan ke arah pengendara, dan walaupun ini bisa disetel lagi ya, masih bisa dimundurin lagi. Kemudian juga lengannya jadi santai, pundaknya tegap, dan tulang ekornya ini enak banget di belakang gini. Enak banget kayak gini. Ini posisinya relax banget, asli santai banget, walaupun kakinya mungkin nggak bisa yang full selonjoran kayak gini ya. Tapi ini segini sih udah cukup banget sih, asli. Ini udah enak banget posisinya, ini posisi normalnya kayak gini. Udah lebih dari cukup. Decknya buat sepatu 43 cukup juga, maju mundur masih oke walaupun nggak bisa kanan kiri. Karena di tengahnya ada tangki bensin yang lumayan besar gitu ya. Gitu. Kemudian kita bicara handling. Jujur motor ini handlingnya enak banget, enteng banget, ringan banget, bener-bener nurut. Motor ini satset banget. Cuma emang harus berhati-hati dengan dimensinya yang gambut, yang lumayan lebar, lumayan panjang, bodinya gede, jadi jangan sampai nyangkut atau nyenggol di kendaraan lain gitu ya. Kemudian suspensinya karakternya saya bisa bilang agak stiff, baik yang depan maupun yang belakang. Efeknya kalau lewat jalan yang agak gelombang, lewat jalan tambelan itu kerasa keras, agak stiff gitu. Jadi hentakan ke badannya itu lumayan berasa. Tapi ketika jalannya mulus, kita lagi high speed, motor jadi stabil banget, nurut banget, dan beloknya jadi presisi banget. Jadi mungkin kalau yang beli ini, hal yang pertama yang perlu di setup adalah suspensinya sih. Baik yang depan maupun yang belakang, disesuaikan karakternya biar cocok dengan jalanan di Indonesia dan juga dengan bobot pengendara maupun pemboncengnya gitu. Buat rem, rasanya padat, cuma emang nggak yang sampai berhenti banget gitu. Jadi padat dan kita harus butuh sedikit tenaga lagi buat menghentikan motor ini, tapi masih dalam batas yang aman, yang wajar. Depan belakangnya mirip seperti itu. ABS-nya dual channel, kerasa lembut saat berfungsi atau saat aktif. Bisa mencegah roda terkunci juga. Kemudian juga windscreen-nya. Ya, posisi windscreen-nya ya, tadi saya bilang. Ini posisi rendah. Posisi rendah buat Porsche 170 kurang lebih yes, hampir seleher lah ya kurang lebih tuh. Posisi rendah, kemudian kita naikin. Wow, posisi tinggi. Ini hampir sehidung teman-teman, malah hampir sehidung. Ini lumayan tinggi sih. Jadi kadang kalau kita duduknya nggak tegap-tegap banget gitu ya, kayak agak bongkok gitu. Jadi gambarnya nih yang kita ngeliat di jalan kayak ada di tengah-tengah nih. Jadi antara ada di ujung windshield atau di dalam windshield gitu. Tapi nggak akan gerah-gerah banget karena di tengah windshieldnya ini bolong. Jadi tetap ngasih udara walaupun porsinya nggak banyak gitu ya, dan juga tetap ampuh buat mencegah udara yang terlalu banyak untuk kena ke badan kita. Dan efeknya karena windshieldnya tinggi, kemudian juga bodi depannya gede, jadi kalau kita lagi ngebut atau ya cruising 60-80 gitu, kena terpaan angin besar itu benar-benar kerasa di motornya sih. Motornya kayak geser atau kayak ada hentakan ke motornya, itu kerasa banget ya karena jadi kurang aerodinamis gitu ya, walaupun ujung-ujung bodinya nih lumayan lancip gitu sih buat posisi pengendara. Habis ini kita bahas soal mesinnya. Yang menarik juga adalah dari mesinnya. Bayangin aja, sesuai dengan namanya 368e, jadi 368 cc atau mungkin kalau digenapin ya 370 lah ya. Ini hasil dari penggunaan diameter piston 79 mm dengan langkah 75 mm. Jadi kapasitas murninya 368 cc. Kemudian rasio kompresinya emang lumayan tinggi, ada di angka 11,8 banding 1. Dan motor ini punya muntahan tenaga atau punya klaim tenaga maksimal itu ada di angka 38,7 PS di 7.000 rpm dan torsinya 40 Nm di 6.000 rpm. Mesin ini menggunakan kepala silinder SHC 4 katup dan tentu aja pendingin cairan sama kayak Forza sama kayak X-Max. Radiator juga sama, posisinya ada di depan sini, tapi di belakang roda depan. Ya itulah, kalian tahu lah posisinya di situ. Kemudian juga emang sweet spot dari motornya adalah enaknya emang bermain di range di 5.000 sampai 7.000 rpm. Itu mulai kerasa dorong banget. Sama kayak klaim tenaga dan torsi maksimalnya ada di rentang itu ya, power bandnya. Itu enak banget. Kemudian juga mesinnya kerasa halus, minim vibrasi, enggak geredeg juga. Dan yang saya suka adalah dari mesin ini smooth banget tenaganya. Terutama di putaran bawahnya gitu ya, smooth di tiap tenaganya. Tapi tetap ngisi ketika kita butuh power untuk nanjak atau untuk nyalip. Kemudian dia ada riding mode, ada sport dan eco. Cuman kalau saya rasa ini bedanya nggak terlalu jauh sih ya, karena dia nggak mengintervensi bukaan katupnya, karena belum throttle by wire. Mungkin dia hanya mengubah dari sisi ignition timing atau timing pengapian, waktu pengapiannya, dan fuel mappingnya aja atau semprotan bahan bakarnya. Makanya
rasanya sih agak nggak terlalu berubah gitu ya kalau kita pakai hari-hari. Jadi pakai S, pakai E, rasanya tetap ada tenaganya, tetap responsif, tetap besar tenaganya gitu. Kemudian dia untuk silinder bloknya menggunakan aluminium murni yang membuat mesinnya menjadi lebih ringan dan juga lebih cepat untuk membuang panas. Dan buat sistem fuel injectionnya dia pakai Bosch elektronik nih. Jadi biar semprotan bensinnya lebih presisi lagi. Sekarang coba kita dengerin dan kita lihat ya motor ini kita geber. Apakah berubah ya? Karena motor matic biasanya kalau kita geber akan geser gitu ya sesuai dengan vibrasi mesinnya. Coba nih kita hidupin. Suara mesinnya kalau lagi idle gini agak-agak ngebas dari silencernya kayak gini. Tapi kalau udah jalan senyak banget. Sekarang coba kita gas ya. Ntar TCS-nya masih hidup. Nah, kita gas. Motornya sama sekali nggak bergerak, asli. Ya mungkin nih faktor juga karena bobot motornya yang lumayan berat, tapi juga dari vibrasi mesinnya yang menurut saya minim banget. Jadi rasanya halus banget saat berkendara naik si Zontes 368E ini sih. Dan buat catatan akselerasinya, kalian bisa lihat tabel berikut ini. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, kalian juga bisa lihat di tabel berikut ini. Walaupun si Zontes ini mengklaim dia ada di 1/28 km, tapi kan untuk pengujiannya statis. Dan nggak sesuai dengan kondisi jalan yang ada umumnya. Kalau gitu, lihat aja di tabelnya. Kurang lebih seperti itu hasil pengujian kita soal Zontes 368E ini. Menurut kalian gimana dengan harga 141 juta dapat motor yang seperti ini? Ya, fiturnya banyak banget, fitur-fitur modernnya yang nggak ada di kelasnya mungkin. Coba komentar di bawah dan coba komentar juga kira-kira habis nyobain 368E ini kita nyoba yang K atau nyobain yang G sekalian. Coba komentar di bawah, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motor Bisa, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.